kembali lagi bersama kami di IFJF Kids Palembang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan beribadah, yuk kita berdoa. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Hari ini kita bertemu lagi bersama Miss Yani di IFJF Kids Palembang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Ayo kita siapkan hati, lipat tangan, tutup matanya, ikuti Miss berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah setiap orang itu akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Nah, adik-adik, hari ini Miss mau cerita tentang Bapak Yunus. Adik-adik dengerin ya. Tunggu dulu. Ayo duduk yang manis, buka telinganya. Kita dengerin ceritanya. Oke? Pada suatu hari, Tuhan berkata kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tuhan menyuruh Yunus untuk memperingatkan kota Niniwe untuk berhenti melakukan semua yang jahat di mata Tuhan. Nah, yang menjadi masalah adalah Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe. Ngapain ke sana? Toh nanti Tuhan juga akan membatalkan semua hukumannya terhadap kota Niniwe. Nah, dia merencanakan untuk pergi jauh dari kota Niniwe. Jadi, kalau misalkan kota Niniwe-nya di sebelah kiri, Yunus akan pergi ke sebelah kanan. Dia akan mau pergi jauh dari kota Niniwe.
Kemudian Yunus naik kapal. Tujuannya adalah dia mau pergi ke tempat yang jauh dari kota Niniwe tersebut. Dia pikir dengan pergi jauh dari kota Niniwe, Tuhan itu tidak akan mencari dia. Tapi ternyata Tuhan itu ada di mana-mana, adik-adik. Tuhan itu tahu kalau Yunus ingin menghindar dari dia. Pada saat Yunus di kapal, dia tenang menikmati perjalanan sampai akhirnya dia tertidur. Kemudian di tengah perjalanan ada badai yang sangat besar. Ombaknya begitu besar. Kapal yang ditumpangi oleh Yunus itu bergoyang ke kiri ke kanan tidak berhenti-berhenti. Para nelayan yang ada dalam perahu itu mulai ketakutan. Mereka takut kalau perahunya itu akan tenggelam. Kemudian mereka membangunkan Yunus. Lalu ketika Yunus bangun dan melihat situasi seperti itu, dia akhirnya menyadari bahwa Tuhan mengirim badai itu untuk membatalkan perjalanannya. Akhirnya dia berkata kepada para nelayan yang lainnya supaya membuang dia ke laut, karena badai ini adalah akibat dia tidak menuruti perintah Tuhan. Lalu para nelayan itu membuang Yunus ke laut. Tetapi Tuhan mengirim ikan besar. Ikan itu langsung menelan Yunus. Begitu Yunus dibuang ke laut. Adik-adik, kondisi di dalam perut ikan itu tidak enak ya. Sangat bau, sangat tidak nyaman. Tapi itu diterima Yunus dengan tidak ngomel-ngomel. Yunus menerimanya karena dia tahu bahwa dia sudah melawan kehendak Tuhan. Nah, di dalam perut ikan itu, Yunus berdoa. Dia bertobat dan minta ampun karena sudah melawan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dia berjanji kepada Tuhan, dia akan menuruti perintah Tuhan dan akan pergi ke kota Niniwe. Lalu setelah 3 hari, ikan besar itu memuntahkan Yunus. Dan Yunus sangat bersyukur karena Tuhan sudah menolong dia. Akhirnya, Yunus pergi ke kota Niniwe. Dia memberitakan ke seluruh kota Niniwe bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kota Niniwe. Tuhan itu sangat sayang sama setiap penduduk dari kota Niniwe. Dan akhirnya, kota Niniwe bertobat. Nah, adik-adik, dari cerita Yunus tadi kita dapat belajar bahwa kita harus bertanggung jawab seperti Yunus. Bertanggung jawab itu apa sih, Miss? Bertanggung jawab itu artinya kita menerima tugas dengan segala konsekuensinya, kemudian melakukannya dengan setia. Jadi kalau adik-adik diberi tanggung jawab sama orang tua untuk melakukan sesuatu, maka adik-adik harus melakukannya itu dengan penuh tanggung jawab. Seperti apa sih, Miss, anak yang bertanggung jawab itu? Anak yang bertanggung jawab itu adalah anak yang ketika selesai makan, dia akan membersihkan piringnya atau menaruh piringnya di tempat cucian. Dia tidak akan membiarkan piring kotornya di meja makan dan membiarkan orang lain untuk membersihkannya. Anak yang bertanggung jawab itu adalah anak yang ketika disuruh belajar, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak menghabiskan waktunya untuk bermain, main apa saja, mau main game, main apa saja. Anak yang bertanggung jawab itu juga anak yang dapat mengendalikan ucapannya. Dia tidak akan sembarangan berbicara atau mengeluarkan kata-kata yang kasar dari mulutnya. Anak yang bertanggung jawab itu adalah anak yang selalu taat sama orang tuanya. Dia tidak akan membantah atau melawan orang tuanya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang tuanya itu selalu mengajarkan hal yang baik kepada dia. Dan anak yang bertanggung jawab itu adalah anak yang selalu berpikiran positif dan selalu percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan ngomel atau malas ketika disuruh membaca Alkitab atau ibadah. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu dari beberapa dari anak yang bertanggung jawab.
adik-adik harus bertanggung jawab dalam segala hal di dalam kehidupan ini. Adik-adik harus bertanggung jawab dalam perbuatan adik-adik. Adik-adik harus bertanggung jawab pada perkataan. Adik-adik harus bertanggung jawab kepada sikap adik-adik sehari-hari. Nah, gimana sih Miss supaya kita ini jadi anak yang bertanggung jawab? Yang pertama, adik-adik harus disiplin. Adik-adik itu harus mendisiplinkan diri untuk melakukan yang baik. Misalnya, adik-adik ingin mengambil mainan di atas lemari, tapi adik-adik tidak bisa mengambilnya sendiri dan harus minta tolong kepada mama atau papa. Nah, adik-adik bisa meminta tolong dengan sopan kepada mama atau papa untuk mengambil mainan tersebut. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih setelahnya ya. Lalu yang kedua, adik-adik jangan suka menyalahkan orang lain. Adik-adik harus belajar untuk menerima semua konsekuensinya. Jadi apabila adik-adik melanggar peraturan, adik-adik harus bisa menerima konsekuensinya. Misalkan adik-adik tidak sengaja mengotori meja, jangan adik-adik nyalakan orang lain. Tapi adik-adik harus minta maaf dan membersihkan meja tersebut. Lalu yang ketiga, harus bersikap optimis, selalu bersikap optimis. Adik-adik harus selalu mempunyai sikap optimis, selalu berkata yang baik, selalu mengucap syukur buat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan adik-adik. Lalu yang keempat adalah tidak boleh berbohong. Adik-adik tidak boleh berbohong ya. Dengan menjadi anak yang jujur itu membuktikan bahwa adik-adik itu adalah anak yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan ini adalah hal terpenting dalam bertanggung jawab. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini benar-benar luar biasa. Kita bisa belajar untuk bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Ingat ya adik-adik, bertanggung jawab itu bukan cuma teori saja, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Sebelumnya, ayat hafalan kita hari ini adalah di Galatia 6 ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Miss ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita hari ini ada di Galatia 6 ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Oke adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mau bertanggung jawab di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Indonesia. Sembuhkan Indonesia ya Tuhan, supaya bebas dari COVID dan bisa kembali normal. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Efesus 5 ayat 17b. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke ya teman-teman, bye-bye. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin?
2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795 x 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.